Di antara celah-celah batang pohon raksasa hutan tropis, terdapat satu makhluk mungil yang lincah dan penuh keunikan. Tubuhnya kecil, namun semangatnya besar. Ia bukan burung pemangsa, bukan pula penyanyi terkemuka, namun perilakunya telah mencuri perhatian para pengamat alam selama berabad-abad. Inilah kisah tentang burung rambatan paruh merah, si akrobat hutan yang setia merayapi batang demi batang, mencari kehidupan di balik kulit kayu. Burung ini dikenal dengan nama rambatan paruh merah, karena kebiasaannya merambat secara vertikal dan diagonal di batang pohon, layaknya seekor tupai. Dalam bahasa Inggris, ia disebut velvet fronted nuthatch. Nama ilmiahnya adalah Sitta frontalis, yang berasal dari bahasa Latin. Frontalis mengacu pada warna kebiru-biruan gelap di bagian dahi yang tampak seperti beludru. Genus Sitta sendiri merupakan kelompok burung rambatan yang tersebar luas, terutama di Asia dan Eropa. Namun spesies ini merupakan satu dari sedikit burung rambatan yang hidup di wilayah tropis, menjadikannya unik dalam kelompoknya. Burung rambatan paruh merah berukuran kecil, sekitar 12 hingga 13 cm, dengan tubuh kompak dan paruh lancip berwarna merah terang, salah satu ciri paling mencolok yang menjadi asal julukannya. Bagian atas tubuhnya didominasi warna biru keunguan, sementara bagian bawah berwarna lebih terang, abu-abu kebiruan. Yang membuatnya lebih memesona adalah garis hitam di sekitar mata yang memberikan kesan wajah bertopeng. Matanya merah mencolok dan tajam, memberi kesan siaga dan penuh kewaspadaan. Kakinya kuat, dengan cakar melengkung yang membantunya melekat erat di batang pohon, bahkan saat menggantung terbalik. Burung ini tersebar luas di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia, hingga Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Habitat alaminya adalah hutan tropis primer dan sekunder, baik dataran rendah maupun pegunungan. Ia sering ditemukan di kanopi hutan, pada batang pohon besar, dan kadang-kadang merambat ke bawah mendekati semak. Kehadirannya sering tidak disadari karena suara kicauannya lembut dan tubuhnya menyatu dengan warna batang pohon. Burung rambatan paruh merah adalah pemakan serangga, dengan makanan utama berupa larva, semut, kutu kayu, dan serangga kecil lainnya yang hidup di balik kulit pohon. Ia menggunakan paruhnya yang runcing untuk menyelidik celah kayu dan retakan, mirip cara kerja burung pelatuk, namun tanpa mematuk keras. Kadang ia juga memakan nektar atau buah kecil jika tersedia. Kemampuannya merayap secara vertikal dan bahkan terbalik memungkinkannya mencari makan di tempat-tempat yang tidak dijangkau oleh burung lain. Burung ini dikenal soliter atau hidup dalam pasangan, meskipun kadang-kadang bergabung dalam kawanan campuran saat musim berburu serangga. Ia tidak migrasi, alias menetap seumur hidup di wilayahnya. Salah satu keunikan perilakunya adalah kemampuannya bergerak naik turun pohon dengan kelincahan luar biasa, bahkan saat posisi kepala menghadap ke bawah. Ini adalah ciri khas nuthatch yang membedakannya dari burung lain. Selain itu, burung ini juga sangat waspada. Sedikit gangguan saja membuatnya segera berlindung di balik batang pohon atau terbang berpindah pohon dengan cepat. Musim berkembang biak burung ini umumnya berlangsung antara bulan Februari hingga Juni, bergantung pada wilayahnya. Sarangnya dibuat di lubang-lubang pohon alami atau bekas sarang burung lain. Burung betina akan melapisi bagian dalam lubang dengan serat, lumut, dan dedaunan kering untuk kenyamanan dan perlindungan anak-anaknya. Dalam sekali musim, betina dapat bertelur antara 3 hingga 5 butir, dengan warna putih berbintik halus. Kedua induk akan bergantian mengerami telur dan merawat anak-anaknya, menunjukkan kerjasama yang erat dalam keluarga kecil ini. Tahukah Anda? Burung ini merupakan satu dari sedikit burung yang bisa bergerak ke bawah batang pohon dengan kepala lebih dahulu. Kebanyakan burung hanya bisa memanjat ke atas. Selain itu, studi menunjukkan bahwa burung rambatan paruh merah memiliki daya ingat lokasi makanan yang kuat. Ia mampu menyimpan serangga kecil di celah kayu untuk dimakan di kemudian hari. Suaranya lembut dan pendek, semacam cip-cip atau tik-tik, sering tak terdengar di antara gemuruh suara hutan. Namun bagi mereka yang teliti, suara ini adalah isyarat kehadiran si penjelajah diam-diam. Secara umum, burung rambatan paruh merah belum masuk dalam kategori terancam punah, dan masih berstatus List Concern (LC),
di daftar IUCN. Namun, bukan berarti ia bebas dari ancaman. Kerusakan habitat, terutama akibat penebangan liar dan alih fungsi lahan hutan tropis menjadi perkebunan, terus mempersempit ruang hidupnya. Selain itu, karena keindahan warnanya, burung ini kadang diburu untuk dipelihara, meskipun kurang cocok dijadikan burung peliharaan karena sifatnya yang liar dan sulit beradaptasi dalam sangkar. Di tengah kemegahan hutan tropis, burung kecil ini adalah lambang kegigihan dan kecermatan. Ia tidak memeki keras atau membangun sarang megah. Ia hanya merayap, diam, tekun, dan setia pada batang-batang tua. Burung rambatan paruh merah mengajarkan kita satu hal penting. Keindahan sejati bukan selalu soal suara keras atau warna mencolok, melainkan tentang kesetiaan dan peran kecil yang dijalani dengan sempurna. Dan terakhir, suara dari burung rambatan paruh merah.